Ya, saudara, sungguh merupakan satu kesempatan yang langka untuk bisa mengundang Bu Elizabeth ya, bicara dalam Zoom ini. Kami senang Bu Elizabeth bisa berbagi kesaksian, berbagi cerita pelayanan dan misi kepada kita semua. Oke, saudara, bagi kebanyakan orang, ya, kalau kena musibah, kalau kena apa malapetaka begitu, apalagi kalau sampai akhirnya cacat gitu, mungkin itu dianggap akhir dari segalanya, ya. Lalu kemudian mengurung diri, merenungi nasib gitu ya. Nah, saya terinspirasi dengan seorang pemudi yang umur 17 tahun eh, eh, menyelam ya, menyelam di pantai dan kepalanya terbentur dengan dasar dari laut dan akhirnya tulang lehernya retak. Dan semenjak peristiwa itu terjadi dia lumpuh total ya. Dan mungkin bagi orang itu, bagi orang seperti itu ya itu hidup sudah selesai, hidup sudah berakhir gitu ya. Nah, dia sendiri juga mengalami masa-masa yang krisis ya, sampai-sampai dia karena dia lumpuh, dia mau mati tapi lumpuh, akhirnya dia minta bantuan teman-temannya atau saudara keluarganya untuk membunuh dia, untuk bunuh diri. Tapi tidak ada yang mau, mereka justru menguatkan imannya untuk tetap percaya Tuhan. Ya butuh waktu, butuh perjuangan yang lama. Sampai akhirnya dia boleh bangkit kembali, lalu kemudian dia bangkit bukan sekedar hidup, tapi dia mulai mencari kehendak Tuhan, menerima keberadaannya, dan akhirnya melayani Tuhan dalam kecacatannya. Dan sekarang dia menjadi motivator dunia dan dia mendirikan pelayanan bagi orang cacat, boleh dibilang yang terbesar di dunia. Ya, dia dijumpai oleh Presiden Amerika, dia diangkat untuk menjadi ambasador untuk orang cacat di dunia. Ada yang tahu orang yang saya sebutkan ini dalam cerita ini? Ada yang bisa menduga siapa namanya? Boleh kasih tahu? Orang Puji, berpikir kalau Nick kalau Pujikik, sudah siapa? Oh, Nick bukan. Pujikik. Nick itu enggak punya tangan, enggak punya kaki. Kalau ini lumpuh. Oh, Dan saya tadi katakan pemudi, gadis, ya. Dan Erikson bagi Tanda. oh iya, ada yang tahu ya, Johnny Erickson Tada, ya. Ternyata bagi Joni kehidupan itu tidak berakhir, ya. Dia terus melayani keliling dunia. Saya bertemu 3 kali sama Joni Erickson Tada dalam pertemuan Lausanne Meeting, ya. 93, terus 2000 berapa? 2004, lalu 2013, ya. Ketemu 3 kali. Saudara, eh, bagi Joni mungkin lenyaplah harapan untuk menikah, tapi bagi Tuhan tidak. Ternyata dia mendapatkan seorang suami, ya John Tada dari Jepang, dan mereka melayani bersama-sama sampai detik ini, ya. Dan pelayanannya bernama Johnny and Friend Company. Ya, itu luar biasa, ya. Saya lagi meringkas kisah hidupnya dan lihat foto-fotonya itu luar biasa. Ternyata saudara, musibah itu bukan akhir dari kehidupan. Ya, dan pagi ini kita akan mendengar juga kesaksian hidup dari Ibu Elizabeth. Tapi sebelumnya supaya kita lebih kenal baik, nah saya saya menyiapkan beberapa kepingan video. Jadi nanti kita akan santai aja ya, saksi, tanya jawab, diskusi, terus kita nonton lagi dan seterusnya ya. Saya akan tayangkan sebuah cuplikan dari Kick Andy ya. Ibu Elizabeth ini termasuk Kick Andy Heroes. Jadi kita akan lihat ya. Hari ini
hari yang spesial, yang istimewa. Karena berkaitan dengan Natal, saya mengundang dua perempuan hebat. Mereka adalah dua perempuan yang memiliki hati dan kasih yang dibagikan untuk banyak orang. Nah, cerita tentang dua perempuan hebat ini saya harapkan bisa menginspirasi kita semua agar masing-masing dari kita mulai memikirkan makna hidup kita dan bagaimana kita mengisi hidup kita dengan perbuatan baik untuk orang lain. Itulah makna Natal kali ini. Dan tamu kita yang pertama, Ibu Elizabeth. Iya, Ibu Elizabeth, terima kasih banyak sudah hadir di acara Kick Andy. Iya. Silakan duduk. Ibu Elizabeth. Iya, Pak. Mungkin sebagian besar dari yang hadir di studio dan yang ada di rumah tentu bertanya-tanya, mengapa Anda harus dipapah dan kemudian duduk di hadapan saya? Karena mata saya tidak melihat, Pak. Sudah 26 tahun yang lalu saya buta total. Tapi waktu lahir Anda Normal. matanya normal, Iya, bisa melihat. bisa. Sejak umur berapa Anda tidak bisa melihat? Umur 32 tahun. Apa yang terjadi pada mata Anda? Satu kali saya lagi ngobrol sama papi saya. Papi saya nanya, kamu ngomong sama siapa? Saya bilang, ngomong sama papi. Tapi kenapa matamu nggak ngelihat ke papi? Matamu tuh sudah juling, kero gitu. Kalau orang Jawa bilang Orang Jawa gitu. bilang kero. Terus saya bilang, enggak. Saya bilang gitu. Nah, dari peristiwa itu saya dibawa ke dokter. Baru ketahuan ketika ditutup sama dokternya di sebelah kanan kirinya. Ternyata saya sudah tidak bisa melihat fokus. Ke arah depan saya nggak bisa lihat. Jadi saya kalau mau ngajak orang ngomong, saya mesti lihat ke samping sana. Baru saya bisa ngelihat yang saya bicara. Seperti melirik begitu? Iya, iya. Menurut dokter kenapa? Dari hasil MRI yang dilakukan ternyata di antara kedua alis saya ini ada gumpalan tumor 11,3 cm cukup besar dan itu menekan syaraf sehingga mata saya syarafnya putus semua, rusak. Tentu sudah banyak upaya yang Anda lakukan, tapi menurut dokter ada kemungkinan penglihatan Anda bisa kembali atau sudah sama sekali tidak ada kemungkinan? Tidak. Kalau menurut manusia tidak ada kemungkinannya karena dokter pun bahkan tahun 93 ketika saya dibawa ke Jerman, 4 profesor dokter di Jerman katakan Elizabeth paling bisa hidup bertahan 5 tahun. Karena semua bisket di dalam otak sudah kena semua. Dia bilang paling dalam waktu 6 bulan, kalau ini paling lama 10 bulan bola mata saya akan hilang, kering kempes dan saya nggak punya biji mata lagi. Tapi ternyata semua itu nggak terjadi. Yang terjadi kehendak Tuhan yang terbaik. Apakah Anda pernah menjalani operasi untuk mengangkat tumor itu? Tahun 2002 saya bertemu dengan seorang dokter lagi, dokter syaraf di Mun Elizabeth. Dia periksa saya dan dia kasih tahu suami saya, ini bisa diambil tindakan terakhir kali dengan gamma knife. Jadi tahun 2002 saya operasi laser itu hanya untuk mematikan tumor yang ada supaya tidak melebar ke sana sini. Nah, pada saat mata Anda tidak bisa melihat lagi, ya, itu sudah menikah? Sudah 10 tahun. Saya selalu ingin tahu reaksi suami. Ya, suami saya karena orang yang beriman dan dia mengasihi saya, pastinya dia yang support saya. Malah pada saat itu mungkin saya yang drop, tapi suami saya yang kuatkan saya dengan berkata, kalau jalan di dunia ini tertutup, kamu nggak usah takut karena ada satu jalan menuju ke atas di mana tangan Tuhan siap tolong kamu. Anda tadi bilang bahwa Anda drop. Iya. Saya dengar Anda bahkan marah pada Tuhan ya waktu itu. Saya nggak marah, Pak.
Tapi Saya nggak marah, cuman saya bertanya begini, loh saya ini sudah ikut Tuhan Yesus, saya sudah jadi guru sekolah minggu, jadi anggota paduan suara, jadi worship leader di gereja, saya ini sudah melakukan banyak kegiatan, bahkan di tahun-tahun itu mungkin banyak orang sakit kanker, banyak orang yang tidak tertolong dengan ilmu kedokteran. Saya berdoa banyak yang ngalamin mujizat. Tapi kenapa pas giliran saya sendiri yang punya masalah saya berdoa, kok sepertinya Tuhan tidak dengar doa saya. Tapi saya nggak marah, cuman sekedar bertanya kenapa gitu aja. berapa lama Anda bertanya dan ada pada kondisi drop tadi itu? Cukup 3 hari Pak. Wah, jadi saya nggak bisa tanya panjang-panjang kalau gitu. Oke, jadi 3 hari Anda bangkit kembali. Tapi sekarang kalau boleh tahu pekerjaan Anda apa ya sehari-hari? Pengacara situ Tupang. Artinya? Pengangguran yang banyak ke acara nunggu panggilan siang dan malam. Saya mengundang Anda setelah mendengar cerita bahwa justru pada saat Anda tidak bisa melihat, Iya. Anda memberikan makna dalam hidup Anda dengan membantu banyak orang. Nah, ini agak aneh. Biasanya orang terpuruk malah minta pertolongan, tapi sebaliknya Anda malah menolong orang-orang lain dan jumlahnya tidak sedikit. Nanti Anda cerita kembali ya bagaimana Anda bisa bangkit. Tapi omong-omong katanya pendidikan Anda agak bingung saya nih, SGTK. Ini sekolah apa ya? Sekolah gagal terus kawin Pak. Oh, Nggak bisa sekolah. Dulu nggak ada yang bayarin kami sekolah Pak. Karena kami miskin, nggak sempat sekolah. Habis lulus kerja semua, cari duit untuk biaya hidup. menarik, nanti Anda cerita karena ternyata kehidupan Anda di masa kecil juga tidak mudah ya, bahkan berat ya. Iya. Karena ayah Anda jatuh miskin akibat judi, Iya. kemudian Anda jual apa? Nimbang-nimbang beras di toko kelontong Iya. dan bahkan jualan togel ya. Nanti ceritakan ya masa-masa kecil Anda, terus perjuangan Anda untuk bisa seperti sekarang. Bukan Anda diminta ditolong, tapi Anda bahkan menolong orang lain. Kita rehat sejenak. Ya, jadi setidaknya kita sudah mendengar perkenalan awal lewat Kick Andy ya tentang Ibu Elizabeth Philip. Kita serahkan ke Bu Elizabeth untuk melanjutkan kisahnya. Nah, ini Bu Elizabeth. Ya, ya. Selamat pagi Selamat pagi Bu Elis. semuanya. Ya, gimana Pak Heru? Ya, silakan Bu Elizabeth. Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih buat waktu yang diberikan buat saya. Dan hari ini saya akan sharing sedikit saja bagaimana perlunya kita sebagai orang hidup atau orang beriman itu harus memiliki visi. Visi itu harus kita miliki. Sebab orang yang tidak punya visi dalam kehidupan ini, hidupnya akan jadi liar. Sedangkan saya ketika saya percaya kepada Tuhan Yesus, dan saya mulai Tuhan berikan visi buat saya, sehingga apapun yang saya lakukan itu hanya berdasarkan visi. Yang kedua, visi itu akan membuat kita tidak akan lari ke kanan, lari ke kiri, tetapi hidup kita cukup terarah, ya. Maksudnya bisa terarah karena mata kita tetap tertuju kepada Tuhan Yesus yang memimpin langkah kita memasuki rancangan damai sejahtera dan hari esok yang penuh pengharapan. Saya memiliki hal itu, saya dasarkan dari Amsal 29 ayat 18. Demikian firman Tuhan, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagia orang yang berpegang pada hukum. Iya, jadi tanpa pewahyuan atau tanpa visi, hidup manusia ini akan liar. Nah, sedangkan apa yang dipertanyakan orang, kenapa mata saya buta, tapi saya masih tetap bisa bekerja. Yang membuat saya masih bisa bekerja walaupun mataku buta, walaupun saya cacat, karena visi itu.
Karena visi itu bukan cuma sekedar menjadi sesuatu gambaran yang ada mimpi di otak saya atau keinginan saya, tapi lebih pada tuntunan atau kedekatan kita dengan Tuhan yang mengarahkan hidup kita. Nah, ketika saya dulu melayani Tuhan, seperti yang tadi sudah Anda dengar, pembicaraan saya dengan Andi Noya, ketika saya mulai buta, saya hanya percaya seperti yang Tuhan Yesus katakan, apakah kamu percaya kepada aku bahwa aku ini Tuhan yang tidak pernah punya rancangan kecelakaan dalam hidupmu, tapi rancanganku damai sejahtera, dan aku memberikan kepadamu hari esok yang penuh pengharapan. Sekalipun aku tidak menolong engkau, sekalipun aku tidak menyembuhkan engkau. Perkataan itu yang membuat saya kuat kembali. Iyalah, nggak apa-apa, sudah saya percaya. Saya percaya, saya berjalan, mau ngapain nggak ngerti, yang penting saya berjalan menurut visi yang Tuhan kasih, saya melakukan apa yang menjadi bagian saya. Dalam kehidupan sehari-hari, saya tetap melakukan bagian saya melakukan firman, saya dalam kehidupan berumah tangga, saya tetap belajar tunduk kepada suami, belajar mengasihi anak-anak saya, belajar bersikap benar menghadapi semua masalah. Ya. Dan kemudian satu kali Tuhan ketika saya lagi duduk, Tuhan kasih saya visi. Saya dapat penglihatan dan itu ayat jalan di depan mata saya yang walaupun saya tidak melihat ya, tapi ayat itu lewat di pikiran saya dan saya melihat dengan mata batin saya atau mata roh saya yang berkata kau berharga di mataku, mulia dalam pandanganku, dan aku mengasihi engkau. Ketika saya melihat ayat itu, saya bertanya kepada Tuhan, maksudmu apa Tuhan? Tuhan memberitahukan kepada saya, kumpulkan semua tukang gendong sayur, tukang pekerja, sapu jalanan, dan yang lain. Pokoknya orang yang selama ini nggak pernah dianggap berharga. Kayak orang Jawa bilang nggak pernah diwongke sama manusia di sekelilingnya. Kami buat acara di satu gedung, ngumpul sekian ratus orang, tukang gendong sayur, tukang sapu jalanan, tukang bersih-bersih kuburan, yang kita buat acara di situ, lalu kita memberikan penghargaan buat mereka. Wah, mereka senang sekali. Kami menuai jiwa di tempat itu. Kemudian Tuhan bawa saya melangkah lagi, Tuhan bilang, masuk ke pelajar SMP dan SMA. Sebelum saya melangkah, saya mendatangi Dewan Kota, hamba-hamba Tuhan senior dari gereja-gereja yang gereja-gereja lama ya di kota ini, dan saya berkata kalau saya dapat visi ini, tapi mereka berkata nggak mungkin kamu bisa lakukan, karena kami gereja aja minta izin kepada yayasan, kepada kepala sekolah, kami nggak dapat izin. Saya berkata, Pak, siapa tahu ini kairos Tuhan. Siapa tahu ini waktunya Tuhan. Untuk kita bisa menuai pelajar SMP dan SMA. Kalau kita buat KKR di luar, belum tentu mereka mau datang. Tapi kalau kita yang masuk ke sekolah, mau nggak mau, mereka pasti ikut. Akhirnya karena mereka tidak percaya, belum percaya, saya cuma berkata, baik, kalau begitu saya yang akan maju dengan teman-teman Putri Sion, tolong Bapak doakan berkati kami. Kami mulai melangkah mendatangi kepala yayasan, kami mendatangi kepala sekolah, dari sekolah Kristen, Katolik, swasta, negeri, sekolah nasional. Ternyata di luar dugaan kami, semua pintu sekolah terbuka.
Dan itu kami datang jam 6 pagi sudah sampai di sekolah. Kemudian anak-anak masuk ke sekolah. Setelah di absen, mereka digiring sama gurunya masuk ke aula mereka. Jadi 3 kelas, kadang-kadang 650, kadang-kadang digiringnya dipinjamkan ke gedung aula yang lain. Ya, kalau sekolahnya besar bisa nampung 1000 orang. Anaknya kalau enggak dimasukkan ke gereja Isa Al-Masih yang dekat dengan sekolah mereka. Itu setiap kali ibadah kami yang datang paling sedikit anaknya 650, paling banyak tuh 1.500. Tiap hari saya bisa pagi dan siang. Jadi 1 hari itu kami bisa pindah ke 2 sekolah. Singkat cerita, dalam kegerakan kami yang barannya berapa minggu itu kami tuai jiwa 20.000. Jiwa anak pelajar SMP dan SMA. Itu tanpa kami doain, kami cuma altar call. Jadi kami bersaksi, kemudian kami panggil altar call 100% anak seperti orang disedot gitu ya, pakai vakum gitu. Kesedot maju semua, dan tanpa dituding, tanpa dihakimi, tanpa ditanya, anak-anak ini teriak sendiri masing-masing. Yang berkata mereka jadi pelacur dengan pakaian seragam sekolah, ada yang jadi germonya atau mucikarinya, yang sebelah sana teriak sendiri kalau mereka kena narkoba dan sebagainya, yang tak terduga. Itu sampai suster-suster kepala sekolah dan gurunya sambil memeluki anak-anaknya, mereka menangis. Ya, kemudian ketika sudah dapat jiwa banyak, tiba-tiba virus keluar. Katanya Putrision itu sesat, menyesatkan, mempermalukan anak-anak. Sehingga akhirnya jadwal yang sudah ada di stop dari beberapa sekolah yang belum sempat kami datangin. Tapi kembali Tuhan memberikan ide, Tuhan memberikan petunjuk buat kami untuk kami membuat suatu pertemuannya nggak lagi ke sekolah-sekolah, tapi kami sewa gedung. Kami sewa gedung di Matahari Simpang 5 Plaza lantai 7, dan setiap hari yang datang pelajar SMP dan SMA tiap hari 4.000 orang anak. 3 hari berturut-turut yang datang begitu banyak, sehingga jujur kata, tahun 99 itu 2008 akhir sampai 99 awal, kami menuai anak itu puluhan ribu. Belum termasuk orang tua mereka, belum termasuk satpam dan guru mereka, belum termasuk orang-orang di sekitar mereka. Karena mereka melihat anak-anak yang tadinya nakal, kenapa tiba-tiba datang ke sekolah pagi-pagi, ketika dilihat satpamnya, anaknya lagi berlutut berdoa di sekolah, di bangkunya. Ya, ada lagi guru yang melihat anaknya yang tadinya, wah, nggak karu-karuan begitu, tiba-tiba berubah. Akhirnya, ya gurunya, satpamnya, orang tua muridnya, semua ikut berubah. Gitu, demikian ya. Jadi saya ngelihat, wow, Tuhan itu luar biasa. Kemudian Tuhan tuntun saya untuk membawa anak-anak ini retreat. Tapi mencari gedung nampung anak segitu banyak itu nggak ada di kota Semarang, di Bandungan nggak ada. Sampai akhirnya saya dipinjamin lapangan tenis seorang kaya yang ada di kota Semarang. Tapi dengan syarat kalau sampai rumputnya atau ada tempatnya yang rusak, kamu mesti ganti. Iya, kita masukin anak-anak itu dari semua hotel di Bandungan itu disewa semua, kami buat retreat. Dan ketika pulang dari retreat itu, anak-anak itu jadi radikal sekali. Jadi poster-poster, gambar-gambar, video porno yang nggak kami minta, mereka bakari sendiri-sendiri. Dan mereka kalau ke gereja, kebaktian jam 5 sore, jam 3 mereka sudah datang.
ke gereja. Nunggu. Dan mereka berdoa ketika gereja masih kosong. Anak-anak datang itu sudah saling mendoakan. Mereka sudah saling memperhatikan. Melihatin kehausan dan akan kelaparan akan hadirat Tuhan dan firman Tuhan yang melanda pelajar SMP SMA tahun itu. Kemudian Bapak Ibu, tahun 2000 kembali ketika saya lagi berdoa dengan teman-teman pengurus Putri Sion. Mungkin Anda bingung Putri Sion itu apa? Putri Sion itu adalah persekutuan doa interdenominasi kalau kaum perempuan. Jadi nggak ada lakinya, sampai pemain musiknya semua juga perempuan semua. Dan Putri Sion itu berdiri sudah 36 tahun. Ya, kami dirayu, kami sudah dibujuki dengan banyak hamba Tuhan untuk jadi gereja. Karena tiap minggu kami bisa baptis 14 orang, 20 orang, 40 orang gitu ya. Jadi perkembangannya sangat pesat dan itu jadi ratusan, akhirnya terpecah belah dengan hamba Tuhan yang datang itu akhirnya saya ditinggali 15 orang aja, 9 orang. 9 orang jadi 15, akhirnya kembali tumbuh lagi jadi sekian ratus, akhirnya kena masalah lagi. Kayak orang dibabat lagi, dihabisin lagi. Tapi buat saya emang gua pikirin nggak apa-apa. Yang penting mereka masih tetap pengikut Yesus. Mereka mau pergi ke gereja mana, buat saya nggak masalah. Karena memang Putri Sion dipanggil bukan untuk jadi gereja, tapi Putri Sion itu menjadi tangan kepanjangan gereja untuk membawa kesatuan. Jadi buat saya jumlahnya berapa nggak masalah. Yang penting perempuan-perempuan ini, wanita-wanita ini berfungsi kembali menjadi menggenapi panggilannya, menjadi penolong yang sepadan bagi suami, menjadi sahabat bagi anak-anaknya, menjadi pendoa bagi kota dan bangsa. Seperti itu. Dan Putri Sion sampai hari ini sudah berdiri 36 tahun dan tidak pernah berubah jadi gereja. Ya, tapi justru kami memfasilitasi bagaimana gereja sekota Semarang ini bisa berkumpul, bisa rukun, guyup, begitu. Kami menjadi koordinator dari jaringan doa sekota Semarang, ya di bawah Pak Timotius Bekti. Kami membantu bagaimana hamba-hamba Tuhan bisa kumpul bersama, bisa guyon, bisa nginep di satu tempat bersama-sama, bisa sharing, sehingga hamba Tuhan di kota Semarang ini rukun sekali. Kalau kita buat acara, mereka, bendera mereka masing-masing akan turun, yang muncul hanya satu, jaringan doa kota Semarang. Saya senang sekali, bahkan kemarin sebelum COVID, kami hampir 70 pendeta kita bisa pergi ke luar negeri bersama-sama, guyon bareng di bis, ya. Kalau breakfast pagi kita rame, pendeta-pendeta bersahabat, bermain seperti anak kecil gitu ya. Senang sekali, tanpa membedakan denominasi dan golongan serta gerejanya apa, seperti itu. Rising Generation Movement. Di manakah peranan gereja Tuhan dalam menyongsong era Indonesia Emas 2045? Apakah umat Kristen hanya jadi penonton, penggembira, atau pemain yang ikut memainkan peranan penting di tengah arus perubahan zaman? Rising Generation Movement adalah sebuah gerakan interdenominasi untuk mengajak berbagai gereja bekerja sama mempersiapkan generasi muda menyongsong era Indonesia Emas 2045. Kegiatan Rising Generation dan Ring of Covenant dimulai dari Manokwari 20 Mei 2022 sampai akhir 2023 telah diadakan
sebanyak 13 kali di berbagai tempat seperti di Manokwari, Papua Barat, di Wonogiri, Jawa Tengah, di Kupang dan Soe, NTT, Nusa Tenggara Timur, di Kasongan, Pamarunan, dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Lalu di Bintuni, Papua Barat, Palu dan Sigi, Sulawesi Tengah, Toraja, Sulawesi Selatan. Kami juga mengadakan follow up racing generation di Soe, NTT, yang terakhir di Ngabang, Kalimantan Barat. Mari saudara, dukung dan doakan kegiatan Racing Generation Movement selanjutnya. Kemudian dari situ Tuhan suruh saya dapat lagi satu penglihatan dengan tulisan berkata begini, Anda miskin, sakit, Anda gagal, Yesus jawabannya. Ketika saya melihat tulisan itu kembali, saya bertanya, Tuhan, maksud Tuhan apa? Lalu Tuhan berkata, buat pujian dan penyembahan, KKR, tanpa mengundang pembicara. Nggak usah panggil pembicara, karena aku Tuhan akan mendemonstrasikan kuasaku. Akhirnya sungguh saudara, tahun 2000 kami buat satu acara, lapangannya ditunjuk Tuhan adalah lapangan di depan Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum. Saudara, ketika saya memilih acara di tempat itu, semua pendeta mulai komplain. Ngapain kamu pakai lapangan di sana? Itu tempat kumuh, banyak pencolengnya, banyak galinya, banyak premannya. Ngapain? Kamu nggak cari yang di Mugas, yang di tengah kota, di stadion atau yang di mana? Saya berkata, enggak Pak, Tuhan suruh di lapangan ini. Singkat cerita, Bapak Ibu, itu brosur-brosur yang kami cetak, disobek-sobek, ada yang dikiloin, dijadiin kantong kacang, dan sebagainya. Tapi Tuhan selalu menyuruh saya menjaga hati saya. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Nggak usah marah melihat sikap pendeta, hamba Tuhan yang nggak ngubris, nggak menanggapi apa yang kamu mau buat. Walaupun brosur yang kamu cetak itu dengan makan uang banyak, dijual sama mereka, nggak apa-apa. Kalau mereka yang kita panggil nggak mau masuk pesta, kamu bisa berdoa, perintahkan malaikat untuk mengelilingi kota, untuk membawa orang-orang timpang, orang miskin, orang-orang buta memasuki KKR itu. Benar Bapak Ibu, ketika saya minta dari gereja-gereja pendoa yang akan membantu kami di dalam KKR itu, kami dikirim ada ribuan pendoa. Tapi Tuhan kembali berkata sama saya, yang boleh mendoakan adalah pendoa yang tidak punya hutang. Ketika saya berdiri di depan ribuan orang pendoa, saya tanya di antara kalian para pendoa, siapa yang tidak punya hutang? Nggak ada yang angkat tangan. Ternyata semua pendoa punya hutang. Dan Tuhan berkata nggak bisa. Yang tidak punya hutang yang boleh mendoakan. Saudara, saya dikomplain lagi sama almarhum Bapak Sebaja, Elizabeth, syaratnya terlalu
terlalu sulit begitu loh. Ya gimana Om? Ya kalau gitu siapa yang nanti yang akan jadi catcher? Siapa yang bisa ikut mendoakan? Saya sudah hampir goyah hati saya. Tapi di situ Roh Kudus kembali teguhkan saya dengan berkata, buat apa banyak orang kalau hidupnya nggak benar? Lebih baik satu orang tapi hidupnya benar, aku akan kirimkan malaikat untuk jadi catcher. Sehingga nggak ada orang yang jatuh. Saudara, benar ini. Saya berkata, maaf persyaratannya memang seperti itu Om. Karena pendoa syafaat itu semua punya hutang. Nanti ada yang hutang beli gelang, hutang baju, ya, hutang sepeda motor, masih hutang dengan macam-macam. Ya udahlah, singkat cerita, akhirnya hanya 7 oranglah yang bisa, yang lain enggak. Jadi dikasihlah mereka tugas bagian konsumsi, bagian apa, tapi yang pendoa enggak boleh yang punya utang. Singkat cerita, pada hampir hari hanya, saya ditanya, ini gimana? Enggak ada pembicara. Emang kita enggak boleh panggil pembicara, karena Tuhan sendiri nanti akan berbicara. Terus, ya semua pendeta sekota, nanti saya siapkan kursi di panggung, dan Bapak Ibu pendeta di Kota Semarang nanti semua duduk di panggung. Nanti tergantung siapa yang Tuhan suruh maju, ngomong 5-10 menit cukup. Lebihnya adalah Tuhan. Dan tahun itu saya sendiri yang pimpin pujian dan dengan beberapa musik gereja gantian gitu ya. Tapi benar-benar hal itu Bapak Ibu tahu itu Tuhan yang bekerja. Karena nggak ada yang numpangi tangan, tapi yang datang itu 50.000 orang. Tiap hari itu 50.000 orang, sampai lapangan itu penuh, nggak bisa duduk, semuanya harus berdiri, tegak, jajar gitu ya. Nggak ada yang bisa dilewati oleh pendoa. Jadi saudara, ketika sudah mulai KKR itu, pujian penyembahan, itu orang dilamat Tuhan luar biasa. Ada orang yang buta, udah 10 tahun, tuli 20 tahun, ada yang perutnya gede, itu seketika bisa kempes sendiri, matanya teriak, matanya melek, telinganya terbuka, mendengar. Banyak mujizat yang terjadi. Ada pejabat yang kena kanker di leher, yang datang ke lapangan itu dikawal dengan suster-suster dari rumah sakit Logorjo. Mereka pulang, pejabat ini nggak diusung lagi, tapi dia bisa jalan kaki dan dia bisa kembali setir mobil sendiri. Mujizat terjadi begitu banyak dan masuk majalah sekuler yang mengatakan KKR pertama kali di Indonesia tanpa pembicara, tapi mujizatnya yang terjadi ribuan. Ya. Dan ketika hari pertama sudah lewat, saya ingat sekali di perjalanan Tante Sebaja, almarhum Bapak dan Ibu Hana Sebaja itu, Lukas Sebaja, dia telepon saya. Dia berkata, Elizabeth, ini benar Tuhan. Kalau enggak Tuhan, enggak mungkin. Kami buat KKR, kami panggil pembicara terkenal yang datang nggak seperempatnya. Ini penuhnya luar biasa. Yang kedua, beliau berkata, kami ambil kolektor, kami masih nombok. Kamu kalau buat KKR, kamu nggak pernah minta kolektor. Tapi keuangannya 2 minggu sebelum KKR sudah lebih dari cukup. Saya tahu ini pasti Tuhan. Kalau enggak Tuhan, pasti enggak mungkin. Saya melihat itu Tuhan. Itu tahun 2000 Bapak Ibu. Kemudian
berangsur lagi, Tuhan mulai kumpulkan, bergerak mengumpulkan 300 pendoa yang ada, hamba Tuhan yang ada di kota Semarang, yang Tuhan katakan tahun 2001 itu Tuhan bilang sama 2003 itu Tuhan bilang, kamu tidak keluar dari kota Semarang, batalkan semua pelayanan. Padahal tahun itu sebetulnya pelayanan saya penuh sekali. Tapi Tuhan berkata, kamu tidak pergi kemana-mana, kamu tinggal di kota Semarang, kamu berdoa dari jam 2 sampai jam 4. Saya tiap hari doa dari jam 2 sampai jam 4 sore dengan 250 pendeta di kota Semarang. Dari bermacam gereja, dari bermacam interdenominasi ya. Kami ngumpul, ada dari GKI, ada dari GKT, ada dari GKJ, ada dari Gereja Baptis. Semua ngumpul tiap hari berdoa 2 jam. Saya nggak ngerti nih saudara. Mau apanya saya nggak ngerti. Ada pendeta yang bilang gini, Elizabeth kengangguran. Kayak orang nggak punya pekerjaan. Apa tiap hari berdoa? Apa dia nggak kekurangan? Apa dia nggak kehabisan bahan doa? Saya tuh diem, saya batin ini Pak. Ini hamba Tuhan masa ngomong seperti itu. Tapi kembali Roh Kudus berkata, nggak usah direwes, nggak usah dihiraukan perkataan mereka. Yang penting kamu berdoa. Kami berdoa untuk kota Semarang. Kami berdoa untuk kota Semarang. Dan yang luar biasa, yang terjadi kurang 1 minggu, kami pendoa disuruh berdoa mengelilingi 1 daerah yang ada di Semarang Barat. Kami berdoa di situ mentahirkan tempat-tempat yang seringkali dipakai buat kecelakaan, yang selalu makanya kayak orang selalu mencari korban jiwa yang mati. Kita tahirin semua, kita berdiri di tengah-tengah tubuh muda, kita berdiri di titik nolnya kota Semarang. Kami berdoa dengan pendeta-pendeta itu, saudara. Wah, terjadi perubahan besar di kota Semarang. Nah, yang kurang 1 minggu itu, kami suruh mengelilingi 1 daerah yang ada di Semarang Barat. Kami nggak ngerti maksudnya apa. Tapi Tuhan kasih petunjuk. Ketika kami keliling-keliling, ngelilingi daerah itu, ternyata 1 kali kami baru tahu bahwa tempat itu adalah tempat persembunyian teroris yang lagi merakit bom yang lebih dahsyat dari bom yang diledakkan di Bali dan yang sudah siap 99% yang siap diledakkan di 10 titik kota Semarang. Salah satunya gereja pendeta yang mengomentari saya berdoa. Ya. Dan ketika waktu itu kami di tim Gegana bisa meringkas semua bom itu hanya dalam waktu 2 jam. Ringkas semua, bisa dijinakkan dan akhirnya udah disimpan atau diapain saya nggak tahu dengan tim Gegana. Dan kami lagi berdoa sore-sore begitu kami didatangin Wakapoldanya Kota Semarang dan tim daripada Gegana yang berkata, kami mengucapkan terima kasih buat para pendoa, karena kalau nggak ada pendoa, nggak mungkin kami mengetahui bom ada daerah yang ternyata dibuat persembunyian teroris, dan kami percaya kalau bukan ada pendoa yang mendoakan kami, tim kepolisian, nggak mungkin kami bisa meringkas bom itu hanya dalam waktu 2 jam. Mereka memberikan ucapan terima kasih dan mereka beri kami sesuatu bingkisan begitu. Dan akhirnya pendeta Kota Semarang berkata begini, untung ya ada Elizabeth yang taat, kalau enggak Kota Semarang ini sudah banjir darah. Ya, jadi saya melihat begini, kalau kita ini berjalan dengan visi, Tuhan itu akan menuntun langkah kita.
Dan kita ini nggak pernah break loh, nggak pernah berhenti loh. Saya dari tahun ke tahun, itu 2003. 2004 saya lagi terbang di pesawat dari Singapura ke Semarang. Di penerbangan Tuhan bilang begini, buat konser doa di lapangan Simpang 5. Secara manusia lapangan Simpang 5 nggak diizinkan buat acara kerohanian. Simpang 5 itu adalah untuk acara kemerdekaan nasional, untuk acara kebudayaan dan sebagainya, tapi bukan untuk kerohanian gitu kan. Saya tadi kelupaan. Yang KKR di Citarum yang tiap hari itu 50.000 orang yang datang, itu kami menuai jiwa preman, tukang copet itu ya, preman, terus orang gali-gali yang ada di daerah itu tatuan semua badannya, itu kami baptis 1.250 jiwa. Kenapa? Mereka melihat Tuhan. Di tengah lapangan itu, di luar itu hujan keras sekali, sampai banjir. Tapi di tengah lapangan yang kami pakai buat KKR, itu tidak setetes air turun. Yang kedua, banyak orang sakit yang ada di rumah sakit Panti Wilasa di depan lapangan itu yang mengalami kesembuhan, nggak datang ke lapangan, tapi sound system kami yang kami pakai itu menjamah, ya suaranya menjamah orang-orang sakit di rumah sakit Panti Wilasa dan orang-orang sakit yang ada di perumahan kumuh di sekeliling lapangan itu, wah banyak yang mengalami kesembuhan dan mereka banyak yang dijamah Tuhan. Jadi akhirnya kami itu membaptis sampai 1.250 dan kami baptiskan dengan pendeta Kota Semarang yang bergerak bersama-sama masuk ke kolam baptisan, kolam renang. Kita sewa kolam renang untuk membaptis bersama-sama. Nah itu yang terjadi. Kemudian tahun 2001 kan saya sudah katakan ya, tahun 2003 ada acara lagi, tahun 2004 Tuhan suruh kami buat konser doa di lapangan Simpang 5. Orang Kota Semarang yang dengar saya sudah ditaruin, dibuat taruhan. Ayo taruhan, Elizabeth dapat izin nggak? Izin keluar saudara. Saya bisa pakai lapangan Simpang 5, dikasih izin oleh wali kota Kota Semarang. Hanya dengan waktu 2 minggu. Mereka semua kaget kalau saya bisa dapat izin. Saya cuma bilang gini ya, kalau Tuhan yang suruh pasti dapat. Lalu tahun 2000, teman-teman orang-orang Kota Semarang bilang gini, nanti kalau wali kotanya datang, gubernurnya nggak mau datang. Tapi kalau gubernurnya datang, wali kotanya pasti nggak datang. Saya sudah dibuat taruhan begitu. Tapi nyatanya wali kota dan gubernurnya dua-dua datang. Pada waktu itu lagi musim bom, lempar-lemparan bom. Saya ditegur oleh satu hamba Tuhan. Saya nggak perlu sebut namanya, tapi hamba Tuhan ini terkenal. Semua terkenal ya, yang ada di sekeliling saya. Yang satu bilang, Elizabeth, itu Simpang 5 itu lapangan yang tidak ada pagarnya. Nanti kalau ada apa-apa gimana? Pindah aja ke lapangan. Mugas. Yang penting pujian dan penyembahannya. Tempatnya nggak penting. Saya bilang buat Om nggak penting, tapi buat saya penting. Karena mataku melihat Tuhan maunya kita buat ada di lapangan Simpang 5 yang terbuka. Lalu satu pendeta besar lagi yang suka digandrungi sama orang-orang dari luar pulau, luar kota, setiap kali mereka buat acara pasti datang. Dia berkata gini, Elizabeth itu keras hati. Elizabeth itu dikasih tahu aja dia kan buta. Itu di Simpang 5. Dia lupa kali kalau di situ ada masjid besar, Baitur Rahman. Gimana nanti kalau orang-orang masjid bilang Allahu Akbar,
yang di lapangan bilang haleluya. Saya disamperi beberapa pendeta, saya berkata, enggak Pak, saya sudah dapat ayat. Enggak ada orang yang menyalahkan pelita, ya, dan menaruhnya di bawah gantang. Ya harusnya pelita itu dikasih di atas kaki dia, supaya menerangi orang yang tinggal di dalam kota itu. Kalau kita buat acara selalu untuk kalangan sendiri, kapan orang dunia ini mendengar kabar Yesus itu Tuhan, Juru Selamat kita? Akhirnya mereka bilang, oh ini memang keras hati. Tapi saya nggak peduli, karena saya tahu memang itu Tuhan yang suruh saya, jadi saya tetap lakukan. Pendeta yang saya angkat jadi ketua panitia, stres sampai tumpah darah. Karena ada pendeta lain yang berkata, nanti kalau sampai dilempari bom, bagaimana? Siapa yang mau bertanggung jawab dengan acara ini? Saya bilang, yang bertanggung jawab Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus yang suruh saya. Dan saudara, hari itu, malam itu, kurang 1 hari saya dipanggil Gubernur Jawa Tengah. Ketika saya datang menghadap, beliaunya cuma pesan, Elizabeth, sound system kamu siap, Pak Gub. Saya sudah sewa sound system yang terbaik. Sebab kalau sound system kamu nggak bagus nanti bisa sabotase. Siap Pak, saya sudah siapkan. Yang kedua, saya pesan nggak usah pakai pakaian mewah supaya orang berani masuk. Siap Pak, kami cuma pakai t-shirt dan celana jeans. Oh bagus, saya besok datang. Benar, di acara itu Pak Wali Kota ada di sebelah kanan saya, Pak Gub ada di sebelah kiri saya. Ketika mulai acara nyanyian, kami bernyanyi, mereka bertanya langsung, Bu Elizabeth, lagunya kok bagus? Lalu yang lain berkata, Bu Elizabeth, Ibu dapat choir penyanyi segitu banyak dari mana? Choir saya tahun itu 2.000 orang. Dari gabungan gereja, satu gereja kirimin 5 orang, ya itu sudah 2.000. Kemudian pemain tamborin dan pemain penari kita, penarinya banner itu ratusan orang. Sampai Pak Gub dan Pak Wali Kota berkata, Mbak Ibu dapat dancer dan Ibu dapat penari dan pemain tamborin ini dari mana segini banyak? Saya di ketua dancer se-Jawa Tengah, Pak. Jadi saya ambil penari dari Jawa Tengah, saya mintain 5 orang, 2 orang untuk kirimkan para penarinya. Wah, bagus sekali. Dan tahun itu yang datang pendeta-pendeta dari Surabaya, pendeta yang berdatangan dari luar kota, mereka melihat Tuhan. Ketika pada waktu itu, Frankie Siombing nyanyi Kasih Tiada Duanya, itu orang-orang pada nangis di lapangan itu, penjual rokok, penjual kaki lima, ya orang-orang yang ada di seputar penjual makanan yang di sekeliling trotoarnya Simpang 5 itu, banyak orang yang lagi makan, bengong, ada yang lagi naik mobil, berhenti, akhirnya di situ mereka melihat kedahsyatan Tuhan. Ya, itu tahun 2005. Tahun 2006 ada acara yang Tuhan buat tahun 2005, 2007. Saya ceritakan yang ini aja ya, yang event yang memang diketahui banyak orang. Tahun 2007 kami akan membuat Semarang Pesona Asia dengan Pak Wali Kota. Dihadirin oleh Bapak Presiden dengan 24 Menteri Dalam Negeri dan didatangi oleh 24 duta besar dari 24 negara. Saudara, ketika hal itu terjadi,
Oh itu seru lagi, kami keluar duit miliaran itu. Akhirnya ketua panitianya seorang dokter menyerahkan diri, nggak berani karena kurang 1 minggu 2 minggu dana belum ada. Saya diajak minta ke orang-orang kaya, saya bilang enggak, saya nggak mau. Kalau Bapak menganggap itu baik, silakan Bapak jalan, saya nggak ikut-ikutan. Saya nggak mau. Saya nggak mau jadi hamba Tuhan, jadi pengemis. Saya nggak mau jadi hamba Tuhan, tukang minta-minta. Saya percaya kalau Tuhan yang suruh, ya pasti Tuhan yang beracara. Dan luar biasa, Bapak Ibu, di rapat-rapat saya sudah diterjang dengan dari orang-orang dari mana? Dari Kristen sendiri yang mengatakan, kenapa kok yang pegang acara orang Kristen? Saya bilang, loh, yang dapat visi kan kami orang Kristen. Ya kami yang harus pegang. Nanti kalau saya serahkan ke Bapak, belum tentu Bapak bisa lakukan. Apa visi yang saya lihat? Nanti kalau orang Buddha, dari teman-teman kita, saudara kita dari Hindu, atau dari Islam, yang dapat visi, kami akan dukung. Nah silakan kalian yang jadi panitia. Tapi karena kali ini kami yang dapat visi, ya kalian harus bantu, cuman bantu kami aja. Dan mereka berkata, kenapa dananya hanya dari orang Kristen? Saya berkata, loh, karena saudara-saudara kita yang dari Kristen, Hindu, Buddha sudah berkata, Bu Elizabeth, kami nggak bisa keluarin dana, kami nggak ada. Jadi kami hanya bantu fisik ya Bu, bantu fisik dan doa ya. Oh, ya nggak apa-apa, silakan. Nah sekarang kalau Bapak mau bantu kami, mau kasih dana ke kami, monggo silakan. Kami masih terbuka kok untuk terima dana bantuan dari Bapak Pendeta dan dari saudara-saudara manapun. Tapi karena mereka sudah menyatakan mereka nggak punya dana, ya sudah ya kami Kristen yang keluar duit. Wah itu sudah buat Gus Nuril itu hampir marah. Dia hampir marah saudara. Karena saya diserang bukan yang nyerang saya, bukan orang Islam, bukan orang Hindu, bukan orang Buddha, tapi justru orang Kristen sendiri yang pepetin saya. Dan itu mereka hampir marah saudara. Tapi saya bilang, Gus, sudah tenang aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Teman-teman saya semua udah ketakutan. Karena saya diserang dan saya dipojokkan kan. Tapi saya bersyukur, walaupun saya tidak melihat, tapi Tuhan menyertai saya. Saya nggak takut ngadepin begitu. Singkat cerita, jalan semuanya. Akhirnya kepanitiaan diserahkan ke saya. Kami berdoa. Saya bilang sama teman-teman pendeta, saya nggak minta uang kalian, tapi saya minta kesehatian kita. Ayo kita berdoa. Turunkan dan perintahkan berkat itu turun. Dan ternyata benar. Wah, berkat itu ngalir. Turun seperti air hujan yang nggak pernah berhenti dan mengalir seperti sungai yang nggak pernah kering. Singkat cerita, besok kita acara malam ini, itu langitnya gelap, hujan. Nah, saya dipanggil. Ternyata ketika saya dengan Pak Yonas Wisa, yang pas ada di Semarang, saya bawa beliau, ayo Pak Yonas ikut saya ke lapangan. Ketika saya turun dari mobil, saya sudah disambut dengan ajudan daripada Pangdam dan Kapolda. Bu Elizabeth, ditunggu Bapak. Ternyata Kapoldanya, Panglimanya, Gubernurnya, Wali Kotanya, semua sudah ngumpul di lapangan itu. Dia berkata, Bu gimana? Ini mau hujan. Saya bilang, kan kami lagi gladi resik ya. Saya bilang, nggak usah takut Pak. Saya tuding itu langit dalam nama Yesus. Saya perintahkan angin untuk meniup awan ini pergi ke tengah laut dan berhenti. Itu di depan pemimpin pejabat kota Semarang, Jawa Tengah. Itu Anda kalau menyaksikan itu awan bergeser. Bergeser. Bergeser
langsung mendung itu, gelap itu pergi ke arah laut yang hujan di sana. Di lapangan Simpang 5 nggak hujan sama sekali. Mereka bengong lihat itu. Wow, luar biasa ya Bu. Saya berdoanya dalam nama Yesus kan. Saya nggak pernah ragu-ragu, saya nggak pernah takut. Karena memang itulah jaminan yang membuat doa saya terjadi itu yang nama Yesus. Nah, ketika hal itu terjadi, besoknya acara dimulai, mereka semua kagum. Semarang kok bisa buat ya acara begini ya. Saya ingat sekali, Pak Gub itu langsung noleh, bicara kepada menteri-menteri dan duta besar itu. Dia berkata gitu, tuh kan ada Bu Elizabeth itu. Saya bilang, maaf Pak Gub, bukan karena saya Pak, karena ada Tuhan Yesus di kota ini. Mereka tersenyum. Saya nggak ngurusin lagi, mereka mau nanggepin apa enggak, pokoknya saya bilang, kan ada Tuhan Yesus di kota ini. Ini Tuhan yang beracara. Ya, dan dari situ dan keesokan harinya kami buat lanjut tim dari kalau dari Muslim tuh apa ya, yang nyanyi pakai rebana itu apa namanya, kasidahan. Mulai dari sebelah kanan itu dari Kristen, yang sebelah kiri itu dari kasidahan. Wah, kami buat acara itu bersama di lapangan Simpang 5 lagi, dahsyat sekali. Kami mengadakan deklarasi iman untuk kota dan bangsa. Saudara, itu banyak kiai dari Jawa Barat, Jawa Timur, dari Keboireng dan sebagainya. Dia berkata, Bu, Ibu kalau berdoa menggelegar seperti langit ini robek, Bu. Saya merinding. Dia bilang ini, saya ini mengkorok, saya merinding, Bu. Ngelihat Ibu kalau berdoa. Saya cuma berkata, puji Tuhan, Pak. Memang nama Yesus itu dahsyat sekali. Dan di situ ada Ibu Hari Ananda yang dari Jawa Timur datang. Ada Ibu dari Pak Paul Wijaya dari Jakarta datang. Semua melihat acara itu dan mereka mencoba untuk membuat acara itu di kota mereka, nggak jadi. Kenapa? Karena kan masing-masing punya visi ya. Kalau saya berjalan hanya berdasarkan visi yang Tuhan mau untuk saya lakukan. Saya nggak pernah ikut-ikutan orang lain. Orang lain mau buat acara apa silakan. Tapi kalau saya hanya mau ngikut apa yang Tuhan mau kerjakan buat kota saya. Karena apa yang terjadi di kota Semarang belum tentu bisa dicontoh dengan kota lain. Apa yang terjadi di kota lain saya contoh untuk saya buat di kota Semarang belum tentu bisa jadi. Apa yang dikerjakan pendeta yang lain belum tentu saya bisa lakukan. Tapi apa yang saya lakukan berdasarkan apa yang Roh Kudus mau, ya semuanya pasti jadi. Ya, kemudian dari 2007 akhir Tuhan sudah membawa saya untuk memasuki desa-desa untuk menolong banyak bantuan kepada desa-desa yang mengalami kekurangan. Dan 2010 Tuhan bawa saya untuk mendirikan sekolah untuk orang-orang yang mau sekolah tapi nggak punya uang, miskin. Jadi sekolah ini adalah sekolah beasiswa penuh, gratis, nggak bayar sama sekali, baik dari seragam, asrama, dan sekolahnya nggak bayar. Dan yang sekolah di tempat kami dari 34 provinsi, terutama khususnya kebanyakan dari anak-anak pedalaman yang ketika masuk kota Semarang nggak bisa apa-apa, tapi hari ini Tuhan berkati dan sekolah kami yang tidak menerima orang pinter, tapi orang ya yang mau sekolah. Hari ini sekolah kami dari sejak berdiri tahun 2011 merebut juara terus sampai tahun sekarang ini. Saya kagum, saya melihat, saya bangga karena Tuhan Yesus nggak pernah salah memberikan
visi kepada kami. Bahkan selama pandemi 3,5 tahun ini, sekolah-sekolah yang berbayar, gurunya banyak yang dipotong gajinya, sedangkan guru-guru yang ngajar di sekolah kami, walaupun kami tidak terima uang dari murid sama sekali, kami passive income, tapi benar-benar Tuhan pelihara dengan caranya yang ajaib. Gurunya semua bayaran penuh, THR nggak pernah dipotong, sampai hari ini Tuhan memberkati. Walaupun secara manusia dapatnya dari mana? Saya percaya dari bos saya. Dia yang suruh saya, dia yang bertanggung jawab untuk mencukupkan segala kebutuhan saya. Dan kalau Anda mau lihat, nanti lihat aja di IG-nya SMK Bagimu Negeriku, atau nanti kalau mau lihat tayangan dari Desa Telogoweru, Anda bisa lihat supaya nggak makan waktu lama, tapi waktunya nanti bisa dipakai untuk kita tanya jawab aja. Mungkin sampai sini ya Pak Heru, Tuhan berkatin. Silakan siapa yang mau mengawali dengan tanya jawab ya. Selamat pagi Bu Elis. Selamat pagi Pak Edi. Ya, puji Tuhan Bu Elis. Ketemu lagi walaupun lewat Zoom. Ya, ya Pak. Ya. Saya hanya meneguhkan waktu SPA itu ya. Ya. Waktu SPA. Semarang Pesona Asia. Ya, Semarang Pesona Asia. Puji Tuhan, waktu itu memang kami dari Jawa Timur membawa 25 kiai. Ya, luar biasa, memang senang sekali, mereka juga senang kiai-kiai bisa menghadiri acara yang luar biasa yang diselenggarakan oleh lewat Bu Elis yang lalu itu. Yang memang sebelumnya kita sudah pernah ketemu sama Gus Soleh waktu itu. Sebelumnya kita pertemuan dengan para pendeta dan para kiai di Semarang juga kan. Iya. Ya, itulah. Jadi akhirnya bisa bergabung bersama-sama SPA itu saat itu dari Jawa Timur. Ya puji Tuhan. Saya pikir pekerjaan yang luar biasa sampai hari ini Bu Elis masih terus dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bukan hanya bagi Kota Semarang katanya. Ini makin banyak dipakai untuk banyak orang di Nusantara ini. Tuhan memberkati Bu Elis. Amin Pak. Ya. Makasih buat doa dan berkatnya, Tuhan berkati. Pak Jimmy bagaimana Ibu? Pak Jimmy udah meninggal Pak, hampir 10 tahun. 9 tahun yang lalu Pak. Oh, sorry. 2014. 2014 ya. Iya. Ya Pak Edi. Tuhan berkati Ibu dan Tuhan pakai terusnya. Amin. Ya. Amin. Makasih. Makasih Pak. Oke, jadi buat yang belum tahu, Pak Jimmy itu adalah suami dari Bu Elizabeth. Ya. Tadi dalam tayangan awal dikatakan sudah buta tidak melihat 26 tahun ya. Tapi kalau sekarang sudah 31 ya Bu ya. Sudah 92 akhir. Ya, 31 tahun. 31. Ya. Karena tayangannya Kick Andy itu 5 tahun yang lalu. Iya, iya Pak. Iya. Dari Kalimantan Timur, apakah ada yang mau disampaikan, Bu Eni Esther? Atau baik, Pak Pri? Shalom. Shalom. Maaf, Pak Pri-nya kurang sehat ya, Baring. Jadi, oh iya. Shalom, salam kenal Ibu Elizabeth. Shalom, salam kenal juga. Kami berdua ini punya anak ragil di Semarang, tinggal di Taman Beringin Elok, Ngalian. Nah, kedua anaknya yaitu cucu kami, cewek-cewek itu alumni, yang satu sudah alumni, sempat sekolah di TK dan PAUD Bagimu Negeriku. Jadi kami berdua sering kalau pas pulang ke Semarang itu antar jemput anak ini. Sungguh ada satu kesan mendalam, walaupun kami ini cuma nunggu keluar sekolah, tapi kami sempat berbincang-bincang dengan para orang tua dari murid-murid ini yang sebagian besar berjilbab ya Ibu ya.
Sungguh luar biasa. Jadi mungkin yang lain yang belum tahu, gedung TK ini diapit oleh Asrama Putri dan gedung sekolah SMK-nya. Itu luar biasa, dan kesan setelah cucu kami ini lulus yang sudah naik tahun ini naik kelas 4, itu adalah waktu itu kepala sekolah masih almarhum Ibu Agustin. Cara mendidiknya memang tegas tapi penuh kasih. Jadi kesan dari kami, kakeknya ini, Yangkung Yangtinya ini, ketika anak ini keluar dari TK ini, dia berkarakter mulia, berakhlak mulia, dan selalu yang dibawa adalah ini yang diajarkan oleh ibu ini di sekolah, luar biasa. Dan juga satu nilai plus unggulan, anak-anak yang keluar dari TK ini, begitu keluar langsung lancar membaca. Jadi ketika masuk SD, guru-gurunya tidak repot. Jadi seperti itu, luar biasa, kami sangat terberkati. Cuma ini ada satu pertanyaan sih, mungkin ya nanti bukan Ibu bagian menjawabnya, tapi staf atau dari pihak sekolah. Kami kebetulan di sini menangani anak-anak remaja yang beberapa anak remaja yang juga bertanya-tanya tentang SMK kejuruan ini. Bagaimana cara masuknya, apakah masih sistem screening ya dari tingkat kabupaten sampai ke provinsi. Seperti ada teman kami dari Kalimantan Selatan, itu anaknya seorang hamba Tuhan ya, ini anaknya sudah lulus ya, sudah sempat masuk SMK, di situ pakai sistem tes. Nah, itu yang menjadi pertanyaan, tapi mungkin tidak perlu dijawab sekarang, mungkin nanti ada staf yang menjawab, saya tidak ngerti. Doa kami supaya benar-benar sekolah ini menjadi berkat bagi Nusantara ini, bagi Indonesia, dan doa kami juga satu kali ada anak dari pedalaman di daerah kami ini yang bisa lolos masuk di SMK Bagimu Negeriku. Terima kasih Ibu. Khusus untuk Ibu, terima kasih untuk Pak Heru, terima kasih untuk semua yang menyelenggarakan acara ini. Kami masih tinggal di pedalaman Kalimantan Timur sampai sekarang. Kemungkinan tahun depan kami akan boyong pulang ke Semarang untuk resign karena usia. Jadi mohon doa-doanya, siapa tahu nanti sekali waktu kita bisa ketemuan, berbincang-bincang dengan Ibu di waktu yang senggang. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Makasih Pak Heru. Tuhan Yesus memberkati. Jadi buat Bu Elizabeth, ini Pak Petrus Priyanto dan Bu Eni Esther ini adalah salah satu tokoh dari pergerakan Api Menyala Lawang, LBTC. Ya. Jadi sampai sekarang dalam usia yang sudah cukup usur masih setia dalam bidang penginjilan. Oke. Mungkin buat yang lain-lain masih bertanya-tanya tentang sekolah Bagiku Negeriku itu. Jadi mungkin bagimu negeriku, Pak. Bagimu negeriku. Iya. Jadi tadi kan kita mendengar banyak kesaksian cerita dari Bu Elizabeth yang bidang-bidang rohani, doa gitu ya. Tapi sebetulnya Bu Elizabeth ini juga berkarya nyata di dunia kemasyarakatan ya. Jadi kita dengar dulu yang tentang sekolah Bagimu Negeriku, terus nanti mungkin kita juga akan lihat apa yang dilakukan Bu Elis dengan Logoweru ya, dan pemberdayaan ekonomi buat desa-desa sekitar Semarang.